40 tahun di dunia nuklir gitu. Ya, jadi saya bukan mungkin ya mentargetkan 1 bulan itu satu ini ya, satu tulisan buku Satu gitu ya. buku maksudnya. Iya, Wih, rencana ya. mantap sekali. Itu masih target, masih target. Hmm. Karena ya sebelum sebelum ada hal lain yang saya harus kerjakan, mungkin itu saya mau buat demikian gitu. Mm. Karena sifatnya kan mengumpulkan dari apa yang ada. Hmm. Mm. Mm-mm. Kalau untuk komunitasnya, si komunitas penulis Indonesia ada program kopdar-kopdar kayak kayak grup-grup yang lain, Pak. Udah kebayang nggak menjadi ketua umum di sana? Justru saya mau diskusi sama Bu Indari ini soal itu. Hmm. Tapi saya ada punya program itu ada rencananya ada buku yang bersama untuk tetapi dengan tingkat yang mungkin satu saat dia ke internasional itu kita mau coba angkat gitu ya. Memungkinkan nggak atau bisa nggak dicapai gitu. Oke, jadi Iya. program-programnya udah terbayang. Nanti kita akan ada kegiatan saya, Bu Ari, Bu Pipit Senja, Pak Jupiter, kita ngobrol by Zoom barengan. Kita bisa mulai juga Pak dengan yang ada aja dulu gitu kan. Yang penting adalah teman-teman itu sudah melihat bahwa di KPI itu sudah ada ketua umumnya, ya ketuanya. Iya, iya, Jadi iya. biar familiar. Oke, baik ya. Sambil nunggu yang lain, kita mulai saja kegiatan sore ini. Budian, silakan ada materi yang akan disampaikan atau diulas. Baik, sebentar teh. Saya masuk ke Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita memulai hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya tentu akan mengawal Pak Jupiter untuk buka buku, membedah buku, launching buku beliau ya, luar biasa banget. Kita kedatangan seorang peneliti, lalu kemudian setelah beliau itu purnawirawan, sudah punya tekad yang luar biasa, yaitu ingin menulis sebuah buku dan ingin menghabiskan kegiatan sehari-harinya dengan menulis buku. Dan ini adalah buku pertamanya, tapi seperti yang kita dengar tadi bahwa beliau ingin setiap bulan ya menerbitkan sebuah buku. Wah, ini luar biasa banget ini ya. Namanya itu langsung punya landasan yang pas gitu ya untuk menghabiskan masa pensiunnya. Dan alhamdulillah juga setelah Pak Jupiter menulis, lalu Pak Jupiter juga alhamdulillah sudah langsung klop ya dengan tim Inscript ya, karena udah nggak perlu rempong-rempong nanti untuk promosi bukunya, karena orderan bukunya Pak Jupiter itu nanti semuanya akan dihandling oleh Inscript, Masya Allah. Nah, teman-teman, sore ini saya akan ngomongin tentang kenapa buku jadi game changer buat Anda. Oke, next Kak Dian. Oke, kalau ini saya ulas sedikit aja bahwa menulis itu tidak pernah membosankan, teman-teman. Justru ketika teman-teman itu menulis, maka teman-teman ini akan bertemu dengan satu kegiatan yang menyenangkan sekali, ya. Artinya, teman-teman akan berulang-ulang ingin nulis lagi, dan nulis lagi. Dan inilah yang saya lakukan dari 1996 sampai sekarang saya tidak pernah berhenti menulis. Oke, next. Ya, dan ini adalah inskrip yang nanti akan menaungi teman-teman ketika teman-teman akan menulis buku, dan insya Allah juga ya ketika teman-teman sudah tahu inskrip, teman-teman akan tahu dan akan bernetworking dengan begitu banyak orang yang mereka itu bertransformasi ya dari seorang pengusaha, tokoh dan profesional menjadi seorang penulis buku. Oke, next. Oke, next. Ya. Nah, jadi teman-teman ternyata ya teman-teman itu kalau ingin ya
menginfluence ya orang lain, pengen menginfluence ya orang-orang di sekitar Anda, ternyata bukan hanya sekedar jabatan ya, malah sebenarnya yang paling valid kalau sekarang ya orang ngomongin tentang valid atau validasi, buku ini adalah satu yang bisa memvalidasi diri Anda, siapa Anda, apa profesi Anda. Oke, next. Ya, ternyata kenapa bisa seperti itu, Teh? Kenapa buku ini bisa membuat orang itu tervalidasi? Karena ternyata ketika orang menulis buku, dia akan naik kredibilitasnya 3-5 kali lebih tinggi ya dibandingkan orang-orang yang sejenis profesinya dengannya ya, tapi tidak menulis buku ya. Dan ini juga terjadi ketika seringkali saya datang ke dalam satu pertemuan yang saya nggak kenal sama sekali dengan orang-orang tersebut. Yang saya bawa itu adalah buku. Ya, kenalan pertama saya itu adalah buku. Ternyata betul, ya, tervalidasi lebih cepat ya oleh orang-orang di sekitar yang tidak kenal dengan kita gara-gara buku yang dibagikan. Ya, kenapa? Karena buku adalah bukti nyata dari pengalaman, pemikiran, dan keahlian yang terdokumentasi dengan rapi dan bisa dibaca kapan saja. Maka tadi Pak Jupiter bilang bahwa saya ingin menuliskan buku kalau bisa sebulan 1 kali. Karena apa? Punya pengalaman 40 tahun, nggak bisa cuma jadi satu buku. Ya, harusnya lebih banyak dari saya. Saya udah menulis itu 400 lebih buku antologi, buku solo, ada juga e-book. Nanti sama, Pak Jupiter pun akan menulis e-book, akan menulis solo, sekarang akan menulis buku antologi. Nggak apa-apa, itu adalah salah satu cara untuk membukukan atau mensejarahkan pengalaman, pemikiran, keahlian yang 40 tahun ya dimiliki oleh Bapak gitu ya. Oke, next. Nah, wajib ya karena buku itu took leader, bukan cuman ngomong aja. Buku adalah ultimate bukti expertise Anda. Ya, orang bakal dengerin Anda lebih serius gara-gara buku. Kemudian buku bikin personal branding Anda itu nggak kaleng-kaleng lagi. Orang boleh ngomong tentang apa saja di bisnisnya atau di pengalamannya. Tapi kalau nggak nulis buku, ya itu akan mengulang-ulang terus. Ketika ada orang, Pak Jupiter, ya, salam kenal. Dulu Bapak di mana Pak dinasnya? Oh iya, saya itu dulu di BRIN. Oh iya Pak, ini saya ada buku saya. Oh, saat itu langsung 3-5 kali lipat valid gitu kan di depan orang itu. Orang yang tidak kita kenal sekalipun, artinya wah buku nih gitu ya. Udah langsung kita nggak kaleng-kaleng ya. Kita itu langsung naik kelas ya ketika buku itu menjadi salah satu alat ya untuk memperkenalkan diri. Oke, next. Jadi teman-teman, buku itu bukan sekedar pajangan di rak buku. Buku itu peluang anti mainstream, membuka peluang anti mainstream. Bisa jadi speaker di event-event keren, bisa dilirik oleh media, bisa kolaborasi yang out of the box, bahkan bisa jadi basis buat bikin online course. Ya tadi Pak Jupiter ngajar, oh bisa banget, udah pensiun ngajar, ada basicnya di mana buku, ya. Kemudian bikin lagi leave a mark lebih dalam, bukan cuma profit tapi impact. Menjadi legasi untuk generasi berikutnya. Nilai-nilai dan pengalaman Anda bisa terus hidup lewat tulisan. Dan teman-teman ya, ini adalah cara Anda untuk berkontribusi ya ke dunia. Oh, kalau teman-teman di sini perhatikan ya, sudah 3 antologi ya yang sedang dikerjakan. Satu udah launching yang aksi nyata untuk negeri, kemudian ada lagi yang untuk Indonesia inspirasi, kemudian satunya lagi ya ada judul yang lain. Nah, itu adalah salah satu cara ngasih kita ke dunia, cara ngasih kita ke Indonesia. Itu bentuknya antologi. Teman-teman bisa ikutan. Tapi ya lebih seru lagi ketika buku itu adalah buku Anda sendiri atau disebut dengan buku solo. Ya, oke, next.
Ya, walaupun nggak punya waktu, ini kita sudah tahu bahwa saya yakin sebelum Pak Jupiter menjadi seorang purnawirawan gitu ya, sebelum pensiun beliau juga sibuk, tapi ternyata tetap ya punya waktu untuk menulis. Ya, oke, next. Ya, nggak jago nulis, orang juga bilang saya nggak jago nulis, tapi ternyata bisa juga menyelesaikan bukunya ya. Itu karena apa? Karena memang ada metode yang bisa dilakukan. Oke, next. Ya, nulis buku ribet enggak juga ya. Kalau kita sudah tahu polanya, nulis buku itu enggak ribet. Ribet nggak Pak Jupiter nulis buku? Coba dibuka Pak. Ah. Ada ribet-ribetnya dikit tapi bisa di-solve. Oh, Bisa oke. diatasi. Ada Ya, sih ribetnya. Tapi kalau ada ilmunya, ada timnya bisa di-solve ya, Pak ya. Yang ya, ribet itu ya. kalau ngerjain semuanya sendirian. Aduh, udah pasti itu ribet banget ya. Oke. Next. Ya. Ini langkah sat-set buat mulai ya. Saya akan arahkan sedikit saja ya. Idenya mulai dari satu hal penting yang pengen dibagikan ke dunia. Oke, next. Kemudian yang kedua ada